semua. Ya, kita bertemu lagi dalam persekutuan online kita kali ini. Sebelum kita memulai persekutuan kita, mari kita tenangkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Engkau telah melawat kehidupan kami Bapa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan, untuk berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, terima kasih di masa pandemi ini Engkau senantiasa menjaga kami, memberikan kami kesehatan, menjauhkan kami dari mana bahaya Bapa. Bapa, pada saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa, mau memuji, memuliakan Engkau Bapa, karena Engkau kuduskan kami, Engkau sucikan kami Bapa, agar kami layak Bapa datang ke hadirat-Mu Bapa. Bapa, ini kami serahkan persekutuan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, mari kita mengangkat lagu pujian kita yang pertama, Tuhan Yesus baik. Ya, kita mau katakan bahwa tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Maka pujian sekali lagi, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita mengangkat lagu pujian kita yang kedua, Lebih dari Pemenang. Ya, kita boleh lebih semangat lagi memuji Tuhan karena kita adalah umat pemenang yang dipilih oleh Allah kita. dalam segala perkara. Iblis lari
dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Kita angkat pujian sekali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Mari kita mendengarkan ilustrasi. Shalom teman-teman terkasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan men-sharingkan sebuah ilustrasi yang bertemakan tentang penderitaan membawa ketekunan. Teman-teman semua tahu, di awal tahun ini banyak sekali bencana yang melanda Indonesia. COVID-19 yang belum habis, datang duka pesawat jatuh. Belum selesai mencari mayat yang tenggelam akibat jatuhnya pesawat, bencana banjir datang, disusul dengan gempa bumi dan longsor. Teman-teman, mari sama-sama kita membaca Roma pasal yang kelima ayat yang ke-1 sampai yang kelima. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup oleh damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi yang saya baca dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Di mana ilustrasi ini menceritakan ada seorang anak yang datang berkunjung ke rumah pendetanya. Dia datang berkunjung dengan tujuan minta didoakan. Pak Pendeta, tolonglah saya ini didoakan Pak. Tolong doakan saya supaya jadi orang yang lebih tangguh, lebih kuat, lebih tegar, lebih sabar, lebih dewasa secara rohani dalam menghadapi kehidupan saya Pak. Maka Pak Pendeta pun mengajak anak muda ini berdoa. Tuhan, kirimkanlah penderitaan kepada anak kami ini di pagi hari. Kirimkanlah penderitaan kepadanya di siang hari, kirimkanlah. Sampai di situ anak muda tadi segera memotong.
Bapak yang benar saja, orang saya minta supaya saya jadi orang yang lebih tangguh, lebih kuat, lebih tegar, lebih sabar, lebih dewasa secara rohani dalam menghadapi kehidupan saya, Pak. Kok malah didoakan supaya menderita? Bapak gimana sih? Pendeta itu pun menjawab, nah, itu dia masalahnya anak muda. Justru melalui penderitaanlah Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta tadi. Seperti ilustrasi di atas, mungkin jika kita berada di posisi anak muda tersebut, kita juga tidak akan mengerti mengapa pendeta tersebut berdoa demikian. Mungkin kita akan berpikir, apa susahnya sih membuat Tuhan langsung memberikan apa yang kita mau, apa yang kita minta. Tidak perlu harus memberikan hal yang tidak baik seperti penderitaan yang justru menyusahkan saja. Akan tetapi, kita lupa bahwa kita adalah manusia yang terlahir ke dunia, yang sampai akhir hidup kita di dunia ini akan terus-menerus ada penderitaan. Sama seperti ayat Alkitab yang telah kita baca sebelumnya, ada sesuatu hal yang luar biasa yang diyakini oleh kita sebagai orang percaya ketika kita berhadapan dengan sebuah penderitaan. Pada ayatnya yang ketiga dituliskan, kita malah harus bermegah dalam kesengsaraan yang kita hadapi. Loh, bagaimana mungkin sengsara bisa membawa kesenangan ya? Kesengsaraan bukannya akan membuat kita bersedih, menangis, dan meratapi ya? Namun, Yesus berkata bermegahlah dalam penderitaan. Karena Yesus tahu bahwa penderitaan yang kita alami tidak akan melebihi dari batas kemampuan kita. Tentu tidak mudah kita menerapkan hal tersebut dalam kehidupan kita. Tapi marilah kita belajar bahwa penderitaan akan menguji iman kita sama seperti emas yang dimurnikan, yang melewati banyak sekali tahapan. Demikian hidup kita kiranya mau dibentuk dan diajar oleh Tuhan. Saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi lagi yang disampaikan oleh seorang Bapak Pendeta. Bapak Pendeta pun bercerita, saya mau mengajak kita untuk bersama-sama membayangkan bahwa kita sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Ada sebuah jalan panjang terhampar di depan kita, dan di dekat kita terpampang sebuah gapura bertuliskan, "Selamat datang di jalan penderitaan. Kamu siap?" tanya dia. Memangnya gak ada jalan lain nih? Kenapa coba harus lewat jalan itu? Tanya kita. Lalu dia menjawab, setiap jalan memiliki penderitaannya masing-masing. Lalu kita pun memutuskan untuk berjalan memasuki jalan itu. Benar saja, di sana sini ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita menderita. Kita berduka sangat ketika kita kehilangan seseorang yang kita kasihi. Kita kecewa dengan hal-hal yang masih belum terpenuhi. Kita kebingungan memikirkan uang. Bahkan ada banyak orang yang kebingungan uang dari mana untuk makan besok. Kemarin saya ketemu dengan seseorang. Malam-malam mau ketemu dengan seorang sahabat di rumahnya. Saya naik angkot, saya duduk di depan. Agak sedikit kebingungan melihat penampilan bapak pengemudi angkot di sebelah saya ini. Pakaian rapi, kemeja lengan panjang, bersepatu, celana bahan, dan ada tas laptop di sampingnya. "Ini tas bapak?" tanya saya. "Iya," jawab bapak tadi. "Setiap hari bapak bawa tas ini." "Memangnya bapak dari mana?" "Oh, tadi jam 5 saya pulang kantor," kata bapak tadi. Saya pun terkejut. "Bapak kerja di mana? Kerja di bidang apa?" tanya saya. "Saya kerja di bidang kontraktor di daerah Rawamangun." Saking tajubnya saya sama bapak ini, hampir-hampir saya lupa bayar tuh ongkos angkot. Jangan-jangan inilah yang dinamakan oleh dia tentang penderitaan menimbulkan ketekunan. Gimana gak tekun nih bapak, kerja apa aja dia lakuin, gak gengsi-gengsian. Apa yang bisa dia kerjakan, hajar. Hari itu saya benar-benar belajar tentang ketekunan dalam melewati jalan penderitaan, melalui perjumpaan dengan bapak tadi. Masih terus melanjutkan perjalanan di jalan penderitaan. Tiba-tiba dia menunjukkan sebuah buku kepada saya. Good News Bible, Alkitab berbahasa Inggris. Dia menyaut, "Iya, baca ayat 4. Tapi bahasa Inggris saya jelek. Bahasa Inggrisnya belum cukup nih. Banyak ngeluh, gak tekun. Buka atuh kamus bahasa Inggrisnya." Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ingat bagaimana kisah Ayub.
yang hidupnya tadi di atas dengan segala kelimpahan, tiba-tiba jatuh ke lubang yang paling dalam. Namun ketika Ayub setia dan taat, Tuhan memberikan kepadanya melebihi apa yang dia miliki sebelumnya. Teman-teman terkasih, pada saat ini kita dituntut menjadi pribadi yang tangguh, tegar, sabar, dan dewasa dengan berbagai masalah yang kita hadapi. Marilah kita berpegang teguh kepada Tuhan kita dan berharap hanya kepadanya. Dalam sebuah buku yang berjudul The Purpose Driven Life yang ditulis oleh Rick Warren, dia berkata demikian. Jika Anda sedang mengalami penderitaan sekarang, jangan bertanya mengapa aku, tapi bertanyalah apa yang engkau ingin aku pelajari. Kemudian percayailah Allah dan tetap melakukan apa yang benar. Jangan menyerah, bertumbuhlah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mengangkat lagu pujian kita selanjutnya, Sungguh Ku Bangga Bapa. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, persekutuan kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.